Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Ayo dukung terus channel MD Islami Populer agar terus memberikan konten-konten yang sangat bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe dan bagikan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi. Semoga keberkahan, fadilah, karomah, ma'unah Allah senantiasa tercurah tumpah ruah kepada kita semua. Begitu juga salawat dan salam selalu terlimpah ruahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saudaraku semua, sahabatku sebangsa setanah air, dulur-dulur rakyat Indonesia semua tanpa terkecuali. Pemerintah mengeluarkan pernyataan melalui Menko Polhukamnya ya, Mahfud MD, dan ditemani di sebelahnya itu Jenderal TNI dan Jenderal Polri ya. Dan siapa tadi itu, rezim ini sudah nggak dipercaya sama rakyat ya. Kalau TNI, Jenderal TNI-nya siapa itu yang kumisnya besar kayak yang kumisnya tebel kayak Adam, suaminya Inul, itu udah sama-sama kita tahu dulu ya konyol sih ya, sempat berpose viral sama Jenderal Polri Tito Karnavian suap-suapan tuh. Coba cari di Google tuh, fotonya masih ada itu. Aduh, menjijikkan ya. Ngapunten, mohon maaf, kan boleh ngomong, ya kan, bebas ngomong tuh, mengkritik. Jadi nggak ada wibawanya sama sekali. Ya malah menjijikkan. Laki-laki kok, jenderal lagi, suap-suapan kayak LGBT itu. Oke, saya nggak melebar kemana-mana. Itu pernyataan pemerintah. Nah, kita tunggu bagaimana dari pakar-pakar hukum, dari pakar-pakar apalah tata negara apa. Kita tunggu ya. Nah, ini juga mudah-mudahan menambah wacana, menambah dinamikanya ini, insya Allah. Jadi menurut saya ternyata setelah gedung-gedung terbakar, kota-kota membara, rakyat berjatuhan bergelimpangan. Walaupun di sisi lain ya, semakin ke sini semakin ya sudah nanti kita bahas di bab lain lah itu masalah itu ya. Ternyata yang rusak, yang terbakar itu adalah ya milik-milik tertentu gitu kan. Sementara yang milik tertentu tidak rusak gitu kan. Dan viral di media juga ternyata yang bakar, yang ngebom, yang molotov itu juga bukan mahasiswa ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nanti itu kita bahas insya Allah di lain bab ya, di lain hari. Sekarang kita akan bahas pernyataan pemerintah ini, pernyataan rezim ini. Jadi menurut saya ternyata pertama ini poin saya, ternyata rezim ini, pemerintah ini tidak bergeming. Takabur, angkuh, sombong, congkak, besar kepala, egois. Walaupun sudah seperti ini kondisinya. Dan saya memaklumi gitu. Karena memang jangankan cuman darah gitu, nyawa sekalipun memang rezim ini sudah tidak punya pilihan ya untuk terus mengedepankan kepentingannya, bukan kepentingan rakyat, ya kepentingan wallahu alam bisawab. Ya, kepentingan investor asing-asing dan seterusnya. Saya udah mulai dari sebelum Pilpres itu kan kita sudah hakul yakin gitu bahwa hanya likuifaksi yang bisa menghentikan ini. Tsunami 100 meter gitu kan, banjir bandang Nuh gitu, mati, hanya itu yang bisa menyelesaikan. Kalau cuman darah, nanah, air mata, keringat, apalah, kelaparan, protes itu sudah, rezim ini sudah nggak punya jiwa. Rezim ini sudah nggak punya ruh, nggak punya empati, nggak punya. Rezim ini sudah zombie, nggak ada isinya, udah jiwanya nggak ada, udah kosong. Yang ada itu ya kapitalis, ya industrialis, laba, uang, bisnis, cukong, bandar, apalagi lah. Gak ada rakyat-rakyat, gak ada, cuman gedung dibakar.
Ya, cuman rakyat mati, ya, darah enggak ada, nggak masuk, nggak masuk hitungan. Sebagaimana 700 petugas KPPS yang meninggal ya tanpa kejelasan itu. Yang pertama, rezim ini ternyata tidak bergeming. Ya, jadi di pidatonya Mahfud MD tadi itu yang awal-awal tadi Omnibus Law ini diciptakan untuk justru merespon keluhan masyarakat gitu kan. Merespon keluhan masyarakat terhadap tetek bengek lah kesusahan pekerjaan di Indonesia selama ini. Jadi Mahfud saya tanya, rezim saya tanya, merespon keluhan masyarakat atau merespon keluhan investor, pemodal. Imanku mengatakan bukan merespon keluhan masyarakat, tapi mempermudah merespon keluhan investor. Cukong, bandar, ini bukan menebar kebencian. 2 kali hampir rezim ini selesai, yang ada itu buka matamu, yang jelas tetap aja masyarakat susah, ya pengangguran di mana-mana. Udah itu intinya, nggak usah membulet bahasa-bahasa standar, baca teks, itu siapa yang bikin teks nggak jelas siapa, di belakang itu siapa, nggak ada. Yang kedua, mempermudah perizinan pengusaha. Lagi-lagi saya bertanya, pengusaha, investor, atau mempermudah izin usaha rakyat. Terbukti hampir 2 kali rezim ini berkuasa, rakyat tetap susah, ya kan? Pengusaha menjerit, ya kan? Dah kurang lebihnya seperti itu. Intinya Omnibus Law ini diciptakan karena untuk merespon keluhan masyarakat, mempermudah pekerjaan masyarakat, plus kata Mahfud MD tadi satu, plus apa? Memberantas korupsi dan pungli. Pret! Taek. Memberantas korupsi, pungli. Nggak ada, mana 2 kali rezim ini korupsinya merajalela, punglinya merajalela. Baik satlantasnya, ya kan, polisi-polisi oknum di pinggir jalan tuh pungli di mana-mana. Nggak akan kamu bisa memutus pungli ini sampai kiamat, Mahfud. Karena sistem ini kamu ngomong sendiri kan, orang malaikat pun masuk ke sistem jadi iblis, kan ya kan? Kalau mau memberantas korupsi, Harun Masiku ditangkap, Jiwasraya ditangkap, Ahok banyak itu. Ya kan? Rezim itu gudangnya korupsi. Nggak usah Omnibus Law diciptakan, tangkap aja udah di depan mata korupsi-korupsinya itu. EKTP, sumber waras, reklamasi, Jiwasraya, dana haji. Ada 23 tera datanya itu. Itu tangkap. Memberantas korupsi kok pakai Omnibus Law. Pret, pleketek. Menyediakan lapangan pekerjaan. Padahal 2 kali rezim hampir berkuasa nggak ada lapangan pekerjaan, yang ada bohong. Bone ancuk yang ada. Nanti kalau saya jadi presiden nanti 10 juta lapangan pekerjaan. Ini kartu prasakti, ini kartu prakerja, ini kartu sembako murah, ini kartu Indonesia Pintar. Wah! Taek kabeh. Ada bohong, dusta, carpak, ngolpok. Makmurkan rakyatnya, berantas korupsinya, nggak usah neko-neko, saya akan takdim. Saya akan solasi muridnya. Saya teriak gini nggak ada yang bayar. Rezim, nggak ada keuntungan pribadi, nggak ada yang bayar, nggak ada yang backing, nggak ada yang nyukongi. Dan ini panggilan jiwa. Belenek, tahu belenek? Pak Mahfud apa bahasa Madura? Saman kan orang Madura ya, tahu belenek? Belenek, blokek, muak, melihat wajah-wajah rezim, mendengar congor-congor rezim ngomong tuh belenek. Apa? Belenek itu apa? Muntah rasanya.
Tak ulang ya, mendengar pernyataan rezim, melihat wajah-wajahmu rezim tuh blenek, muntah, bisa kehilangan selera makan. Demi Allah ini, lillahi ta'ala ini. Memberantas korupsi, mempermudah lapangan pekerjaan. Kok bisa ngomong gitu? Taruh mana hati itu? Wong kenyataannya korupsi merajalela, nepotis merajalela, kolusi merajalela. Rakyat menderita di mana-mana, kerjaan susah. Kok bisa congor itu ngomong begitu itu? Penciptaan lapangan kerja dan korupsi dan pungli katanya dihapus dengan Omnibus Law. Pemerintah menghormati pendapat, standar. Ya standar bahasanya. Menghormati pendapat. Kalau menghormati pendapat gak ada gas air mata. Pemerintah menyayangkan anarkis oleh massa, melukai petugas. Lah ya profesor, tapi kok yang ngono iku lho lek gelar titel kalau nggak berkaya gitu itu. Baca teks. Segitu itu dah, nggak keluar dari hati, nggak keluar dari jiwa. Demo ngacir. Jadi melukai rakyat yang ada. Petugas juga, makanya yang demo keluar darah, yang demo berdarah-darah, yang demo bergelimpangan berjatuhan, terus yang mengamankan demo sama, berdarah-darah, bergelimpangan sama, polisinya sama. Rakyat, mahasiswa, buruh, dan polisi bentrok, brung. Yang satu berdemo, yang satu mengamankan demo. Nah ada satu pihak lagi yang ketiga ini. Siapa? Rezim yang didemo. Kemana yang didemo? Wallahualam. Adem ayem aja. Yang muncul di media lagi nyambangi bebeknya. Pulang ke Solo kayak. Katanya ini yang muncul di media. Datang ke spiritualnya. Apapun. Puan kemana? DPR-nya kemana? Nggak tahu. Yang berdarah-darah mahasiswa dan polisi. Rakyat dan polisi. Buruh dan polisi. Yang demo, yang mengamankan demo. Yang didemo. Yang didemo. Ya nggak ngefek yang didemo ya. Nggak tahu. Baca Shinchan kayak, baca Doraemon kayak, baca Koping Hu, apa nggak ngerti. Atau main game kayak. Nah, satu lagi yang terakhir ini. Lagu lama. Bahwa pemerintah akan menindak tegas siapa-siapa pihak yang menunggangi demo itu. Nah, ini kan bahasa klasik ini. Ini bahasa rezim yang paling belenek ya ini. Menunggangi, ditunggangi. Termasuk kemarin itu siapa itu? Airlangga itu. Pemerintah sudah tahu siapa-siapa yang menunggangi, aktornya. Itu kan bahasa rezim, itulah rezim Firaun itu begitu. Enggak ada introspeksinya itu enggak ada. Siapa yang nunggangi? Saya tahu pikiranmu, ayo. Siapa yang nunggangi? Pemerintah akan menindak tegas siapapun yang menunggangi demo itu. Siapa? HTI kan? FPI kan? Radikal kan? Jenggot kan? Cingkrang? Orang Islam? Ya kan? Itu yang menunggangi. Mbok ya nanya di dalam hatimu. Jangan-jangan pemerintah yang sudah ditunggangi. Jangan-jangan rezim yang sudah ditunggangi. Oleh siapa? Cukong. Oleh siapa? Asing-asing. Oleh siapa? Bandar. Oleh siapa? Sembilan Naga. Oleh siapa? Kepentingan global. Oleh siapa? Kembangno dhewe. Loh, masa nggak boleh? Kamu aja seenak-enaknya nuduh. Di mana ada demo pasti ditunggangi. Terus yang dituduh FPI, HTI, umat Islam. Kan begitu. Kamu seenak-enaknya nuduh. Padahal kamu yang nggak menderita apa kata Cak Nun. Selama demo berlangsung darah di mana-mana, api di mana-mana, asap di mana-mana, kamu kemana?
Kamu menderita apa? Kamu rugi apa? Enaknya ngomong ditunggangi. Jangan-jangan rezim yang ditunggangi. Dah, saya percepat. Intinya teman-teman jamaah rakyat Indonesia, intinya setelah kejadian kemarin itu, demo di mana-mana itu, detik ini rezim ternyata tidak bergeming. Ternyata tidak bergeming. Bahkan tetap angkuh dan memaksakan kehendaknya. Ternyata darah rakyat, keringat rakyat, api berkobar, asap membumbung di mana-mana, kerusakan di mana-mana, rakyat tidak bergeming. Bahkan malah dengan sombongnya, takabur, congkak, keras kepala, menuduh itu ditunggangi. Ya, dan klise bahwa Omnibus Law diciptakan untuk menghapus korupsi, menekan korupsi dan pungli. Coba bayangkan, padahal 2 kali rezim ini korupsinya gila-gilaan. Coba, apa enggak tambah belenek ini, enggak tambah muak, apa enggak tambah tak kepruk mikiran. Enggak ada introspeksinya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Lihat videonya yang lain, banyak orang yang akan merespon ini. Oke, ini hanya respon sebagai anak negeri yang sayang NKRI-nya, yang tidak punya kepentingan apa-apa. Saya bukan HTI, saya bukan FPI, saya bukan Cendana, saya bukan Prabowo, saya bukan Sandiaga Uno, saya bukan orang partai, saya bukan siapa-siapa. Di belakang saya hanya ada Allah. Allah dan rakyat. Sudut pandangku sebagai rakyat yang selama ini dikhianati, dibohongi, didustai. Dan sampai detik ini rezim tidak ada taubatnya sama sekali. Dah, paham? Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan omongan ini saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, di akhirat. Ya Allah, kalau ini omongan ini salah, kalau omongan ini dibuat-buat, kalau omongan ini ada kepentingan, azab saya ya Allah, laknat saya ya Allah. Ini ada malaikat, kalau kamu ada iman, ada malaikat di sini, ada malaikat di sini, ada Allah. Kalau kamu punya iman. Kalau omonganku ini ada kepentingan, ada yang bayar, Cendana kek, siapa kek. Ya. Dilaknat saya. Artinya apa? Artinya ini rakyat, aku juga rakyat. Wes. Selamat berangkuh, selamat berkeras kepala, selamat beregois, dan terakhir, selamat menikmati penderitaanmu yang berkepanjangan. Wallahi, demi Allah, yang jiwaku dalam genggamannya, hidupku dalam genggamannya. Enggak lama kalian mengenaskan kalian semua. Azab sudah terjadi dan berlangsung. Dan tidak ada tanda-tanda taubatan nasuha, tidak ada tanda-tanda untuk minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada rakyat. Yang ada justru malah menutupi kebohongan-kebohonganmu selama ini dengan kebohongan-kebohongan yang baru. Wallahi. Selamat menikmati penderitaan yang berkepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.